Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan aridul jahil atau aridul jahil. Kayaknya emang PDF-nya nggak ada ya, jadi diterjemahkan saja. Itu materinya sudah di share di grup, nanti dibacakan insyaallah ta'ala. Intinya terakhir kita bahas bahwasanya Ahlus Sunnah itu membedakan masail zahirah dan masail khafiyah. Lantas dari kalangan orang-orang Murji'ah mengklaim pembagian kalian ini pembagian yang tidak tepat. Ya, dikritik sama mereka, alasannya ini pembagian dari Mu'tazilah. Alasannya ada kalimat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang menolak perkara usul maupun furu'. Nah, ini insyaallah yang akan kita bahas. Jadi gambarannya kita kemarin jelasin ada masalah zahirah apa saja, masalah khafiyah apa saja. Kemudian dikritik katanya ini tidak ada asal usulnya. Ya, pembagian ini pembagian bid'ah. Kemudian berhujjah dengan ucapannya siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini akan kita kupas. Fadhal bib dibaca. Sebagian penulis mengenai masalah uzur karena kebodohan telah melayangkan keberatan. Melayangkan keberatan maksudnya kritik gitu. Enggak puas dia, enggak suka, enggak senang. Lanjut. Mereka berkata, sesungguhnya perbedaan yang kalian sebutkan sebelumnya antara masalah-masalah yang pelakunya dimaafkan karena bodoh dan masalah-masalah lain yang tidak dimaafkan adalah persis perbedaan yang dilakukan oleh para ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan mutakallimin atau ahli kalam. Mereka berhujjah untuk hal tersebut dengan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, ya, jadi ya protes lah. Mafhum. Intinya akhirnya jadinya nggak ada yang namanya zahirah, nggak ada yang namanya khafiyah, nggak ada yang namanya usul, nggak ada yang namanya furu. Jadi mutlak, mau dia jahil dimanapun dimaafkan. Itu sebenarnya inti yang dimaukan. Mafhum. Terlebih lagi jauh lagi ke belakang, akhirnya ya ucapan kufur, perbuatan kufur itu tidak berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Karena bisa jadi dia bodoh, bisa jadi syubhat dan seterusnya. Jadi berusaha kita bedah apa yang mereka kritik. Tapi sebelumnya dilanjutkan dulu. Namun sebelum kita masuk ke dalam diskusi mengenai benar atau batilnya klaim ini, kita harus mengetahui satu perkara penting. Sudah menjadi kebiasaan para ulama baik dahulu maupun sekarang bahwa mereka tidak mengambil hukum secara serampangan atau sepotong-sepotong dari sebagian teks para ulama. Sebaliknya, mereka mengumpulkan apa yang diriwayatkan dari para ulama tersebut dalam satu masalah yang sama, lalu membandingkan satu teks dengan teks lainnya, sehingga hasil yang mereka peroleh benar dan tidak ada keberatan di dalamnya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan pengumpulan dan pembagian teks-teks mereka agar kita dapat memahaminya dengan cara yang benar. Nah, ini dikasih muqaddimah sama Syekh Abdullah Fidhullah Ta'ala. Sudah kebiasaan ahlul bidah itu dari zaman dulu sampai sekarang cuma ngambil teks sepenggal, sepotong. Diambil yang mutasyabih, diambil kalamnya para ulama yang menurut mereka ini cocok gitu, sesuai. Mafhum? Padahal ya diberi metode dari ibaratnya dari dulu sampai sekarang, kalau mau ilmiah kumpulkan semua kalamnya para ulama dalam satu masail tersebut. Jangan ambil cuma satu kitab ini terus dipegang betul-betul kuat, bahwasanya cuma ini pendapatnya. Ya, seakan-akan dia seorang muhakkik dari kitab-kitabnya
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, terkalahkan semua tuh Syekh Fauzan, ya Syekh Abdurrahman ibn Hasan dan seterusnya. Padahal mereka ibaratnya orang-orang yang paham betul maksud atau dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini ilmiah. Ya, bahkan dulu kita pernah cerita tentang kisahnya Khalil Harras rahimahullah taala. Ketika beliau mau S3 di Al-Azhar, ya dia mau apain? Ngebantah siapa? Syekhul Islam. Maka cara ilmiah yang ada, bagaimana? Kumpulkan semua bukunya dulu. Jangan cuma ambil satu buku ini kemudian dia bantah. Enggak. Tapi semua buku-bukunya Syekhul Islam dia apain? Dibaca. Tujuannya supaya insaf. Insaf itu adil, fair, adil. Ya, tidak berat sebelah, tidak cuma condong ke kanan atau condong ke kiri, tapi dikumpulkan semua buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tujuannya pengen apain? Ngebantah. Tapi apa kata beliau? Ma'araftul Islam illa ya ba'da an qara'tu kutub Syekhul Islam, kata beliau. Tidaklah aku mengenal Islam kecuali setelah membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam. Akhirnya dapat hidayah. Ya, kalau memang mau mencari gitu kan, mau mengumpulkan semua data. Kalau cuma ngambil sepotong sini, ya yang ini ngambil sepotong ini nggak akan pernah ketemu. Mafhum. Dan hikmahnya Allah di dalam Al-Quran saja ada yang mutasyabih. Orang-orang yang fi zaik di dalam hati mereka hanya mengikuti yang perkara mutasyabih. Apalagi kalamnya makhluk. Ya, apalagi kalamnya bashar, kalamnya apa? Manusia yang penuh kealpaan, lupa, lalai. Ya, anak aja lupa ngomong apa kemarin. Mungkin diingatkan lagi nanti bentur lagi dengan yang ini. Ya namanya manusia. Akhirnya apa? Ya ada orang-orang yang di dalam hatinya zaik mengambil yang apa? Mutasyabih. Karena ini wakil nih. Ya syubhat ini ada dari kalangan Murji'ah yang mengklaim masalah zahirah, masalah khafiyah, masalah usul, masalah furu' itu apa? Ya tidak ada dalilnya. Memang kalau kita lihat dari perkembangannya usul dan furu' ini, yang pertama kali mengembangkannya adalah orang-orang Mu'tazilah. Yang pertama kali, ya usul menurut mereka harus akal, harus sesuai dengan ilmu kalamnya, ilmu filsafatnya. Kalau yang bertentangan ini dikafirkan sama mereka. Mafhum? Akhirnya berkembang tuh usul dan furu'. Tapi karena sudah berkembang, kadung berkembang, akhirnya tetap dipakai oleh ulama Ahlussunnah, tapi yang diinginkan sekarang hakikatnya. Walaupun namanya sama usul furu', ya, tapi yang diinginkan oleh Ahlussunnah usul itu bagian-bagian tentang ibadah, tentang tauhid, tentang syirik. Kemudian furu' selain dari masalah itu. Walaupun sama dalam hal penamaan, tapi yang terpenting adalah apa? Hakikatnya. Bisa dipahami ya? Sama, kita belajar apapun, terkadang ada yang namanya kembar atau sama dalam istilah. Tapi terkadang prakteknya, penggunaannya, aplikasinya itu berbeda. Walaupun namanya sama, bentuknya sama. Ya, belajar nahwu saja. Ada yang namanya wawu, ada ini wawu, ini wawu. Semuanya sama wawu. Tapi terkadang apa? Dia beda fungsi, beda hakikatnya, tergantung apa? Konteks kalimat. Nah, ini yang harus dipahami. Jangan cuma ngambil sepenggal, sepotong kemudian dipegang, akhirnya mengatakan ya perkataan yang batil. Lanjut. Penyebutan teks Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dijadikan hujjah oleh pihak penentang. Pihak penentang berhujjah atas apa yang telah ditetapkan sebelumnya dengan sebuah teks dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Masail Al-Madiniyah. Iya, Mardin. Al-Madiniyah. Itu apa tulisannya? Mardin ya. Nah, Mardin itu nama kota di Irak, di Turki. Ya, Mardin, namanya kota Mardin. Nanti bisa dicek di Google namanya apa? Mardin. Nah, Mardin akhirnya ada berapa problem di Mardin, akhirnya Syekhul Islam bikin buku atau tulisan judulnya Al-Masail Al-Mardiniyah. Ya, kenapa bikin tulis ini? Karena kota Mardin ini kotanya Dar Murakkab. Ya, dulu negeri cuma ada dua, negeri Islam sama negeri Harb yang bisa diperangi atau negeri kafir. Hanya saja ketika di Turki itu kota Mardin, ya asasnya Al-Quran, penduduknya juga Muslim, tapi dikuasai oleh Tatar.
Ya, Tatar ya belum terlalu, ibaratnya baru-baru awal memeluk Islam lah, tapi masih dijajah atau dikuasai oleh Tatar dengan sistem Tatar. Satu sisi penduduknya apa? Muslim, tapi satu sisi dia harus mengikuti peraturan dari Tatar, dari Mongol. Itu ikutin apa? Ilyasiknya. Nah, bagaimana ya warga Mardin ketika itu, maka Syekhul Islam bikin kitab Al-Masail apa? Al-Mardiniyah. Lanjut, beliau berkata, yang mana beliau berkata, adapun pembagian masalah menjadi masalah pokok atau usul yang pelakunya dikafirkan jika mengingkarinya, dan masalah cabang atau furu' yang pelakunya tidak dikafirkan jika mengingkarinya, maka pembedaan antara kedua jenis ini dan penamaan jenis yang satu sebagai masalah pokok serta jenis lainnya sebagai masalah cabang adalah pembedaan yang tidak memiliki dasar hukum, baik dari para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maupun dari para imam Islam. Ini melainkan diambil dari kaum Mu'tazilah dan orang-orang semisal mereka dari kalangan ahli bid'ah, dan dari mereka lah para fuqaha atau ahli fikih yang menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka. Nah, jadi ini teksnya Syekhul Islam dalam kitab apa? Al-Masail Al-Maridiniyah. Beliau menegaskan di sana pembagian usul dan furu'. Kalau usul diingkari berarti kafir. Kalau furu' kalau diingkari berarti tidak apa? Tidak kafir. Berarti dimutlakan begitu. Pokoknya kalau usul diingkari apa? Kafir. Kalau furu' diingkari tidak apa? Tidak kafir. Padahal tidak begitu juga secara mutlak. Bisa jadi perkaranya apa? Ya, zahir atau usul ketika diingkari bisa jadi dia dapat uzur. Dalam perkara kemarin, masail syariat Islam, tapi juga bersyarat ketika baru masuk Islam atau dia tinggal di negeri yang jauh. Jadi tidak semua masalah usul langsung dia dikafirkan, tapi menurut orang Mu'tazilah langsung dia dikafirkan. Ditambah lagi satu sisi, usul yang mereka inginkan itu bukan yang sesuai dengan Ahlussunnah. Ya, usul yang mereka buat adalah harus berdasarkan ilmu filsafat, ilmu kalam, akal dan seterusnya. Jadi kan campur-campur sebetulnya. Cuma orang yang tidak mengambil secara kalam utuh akhirnya mengklaim Syekhul Islam sedang membahas apa yang kemarin kita bahas. Padahal beliau sedang membahas firqah Mu'tazilah. Begitu juga perkara furu'. Tidak lazim berarti kalau diingkari tidak kafir. Bisa jadi perkara furu', tapi ketika diingkari menjadi apa? Kafir dia. Ya, misalkan sholat dianggapnya kan furu'. Ya, puasa dianggapnya apa? Furu'. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, terus nggak diingkari, nggak dikafirkan. Padahal kewajiban ya sholat 5 waktu itu perkaranya jelas, perkaranya terang. Ya, maka ya pembagian ini diingkari oleh siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang dibawa oleh siapa? Mu'tazilah, oleh Ahlul Kalam, yang akhirnya dibawa juga oleh para fuqaha, dinukil oleh para fuqaha di kitab-kitab mereka. Akhirnya tercemarlah kitab-kitab fikih dalam bab ya ini, karena mengambil dari orang-orang apa? Mu'tazilah. Lanjut. Dari teks Syekhul Islam ini, pihak penentang menyimpulkan dua perkara. Pertama, pengingkaran terhadap pembagian agama menjadi usul atau pokok dan furu' atau cabang. Menurut mereka, pembagian ini pada hakikatnya adalah pembagian yang salah, dengan menutup mata apakah pembagian itu dimasukkan ke dalam masalah udzur bil jahl atau tidak. Nah, ini poin pertama, kesimpulannya berarti Syekhul Islam katanya mengingkari pembagian usul dan apa? Furu'. Udah mutlak itu, tanpa dibahas lagi apakah ada udzur atau tidak dalam kejahilan. Pokoknya intinya Syekhul Islam menolak yang namanya apa? Ya, usul dan apa? Furu'. Paham ya? Ini poin pertama, nanti akan kita bantah malam ini di poin pertama. Tapi boleh kita baca poin kedua. Kedua, bahwa siapapun yang membedakan antara satu masalah dengan masalah lainnya dalam hal pemberian maaf atau udzur, maka dia telah kemasukan salah satu bid'ah kaum Mu'tazilah, karena mereka lah yang melakukan pembedaan tersebut. Nah, poin kedua berarti apa? Kalau membagi zahir, membagi khafiyah, membagi furu dan usul, kalian dicap sebagai apa? Mu'tazilah. Paham ya ini ya? Ya, jadi ngambil kalam udah sepotong, kemudian menyimpulkan, ya itu kan hasilnya itu, buahnya dari hasil atau dari
input yang salah akan mengeluarkan juga output yang apa? Yang salah. Apa jadinya kesimpulan dia? Ya, Syekhul Islam mengingkari usul dan furu'. Ini poin pertama. Poin yang kedua kata dia, kalau kalian membagi usul dan furu', berarti kalian telah terkena penyakit terpapar Mu'tazilah. Dan ini didengar sendiri atau ngomong sendiri nih orang-orang yang berpemikiran Murji'ah. Sampai sesumbar, ya sini biar saya yang jelaskan. Ya kalau nggak mau jangan salahkan saya kalau kalian nggak paham. Udah paling sesumbar kalau dia yang paling ngerti ucapannya sama Syekhul Islam. Padahal Syekhul Islam tulisannya banyak dijabarkan oleh para a'immah, para ulama kibar, ya sekelas Syekh Fauzan dan yang lainnya. Terus dia memposisikan dirinya yang paling ngerti bahwasanya ya ginilah pendapatnya Syekhul Islam. Padahal cuma ngambil kalam cuma apa? Sepotong. Jadi ya, jadi ini kalamnya Syekhul Islam seakan-akan kata dia ya menolak usul, menolak apa? Furu'. Padahal itu konteksnya sedang membantah Mu'tazilah. Bukan sedang jelasin yang di sisi Ahlus Sunnah. Mafhum. Kemudian poin kedua, dituduh yang membagi ini berarti dia adalah orang apa? Mu'tazilah. Sampai dia bilang, berani nggak ente bilang Syekhul Islam Mu'tazilah? Loh, kenapa ke sana-sana ini jadi? Hah? Karena katanya kita bawa kalau Syekhul Islam membagi furu dan apa? Usul. Terus berarti kalian menuduh Syekhul Islam sebagai apa? Mu'tazilah. Nah, ini kan jadinya nggak nyambung obrolannya. Kalau yang seperti ini nggak usah diladenin. Ya, mafhum, kita ambil kalamnya para ulama yang mereka paling ngerti insyaallah taala terhadap ucapan dari Syekhul Islam rahimahullah taala. Lanjut kita bantah. Jawaban atas apa yang mereka sebutkan dalam poin pertama adalah sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari pembagian agama menjadi usul dan furu' telah bersikap keras kepala. Mereka mengingkari hal yang sudah diketahui oleh siapapun yang memiliki pengetahuan minimal tentang perkataan para salaf. Jangan pengetahuan minimal, jangan gitu. Maksudnya pengetahuan yang paling minimal ya terhadap perkataan apa? Salah. Ya bahasanya di sini qad kabaru. Kabaru itu keras kepala. Ya, apa bahasa Indonesianya keras kepala? Hah? Parku, kaku. Ya. Jadi kalau ada orang yang menentang perkara inti, perkara cabang, ya itu orang-orang kabaru, orang-orang yang kepalanya batu gitu. Keras apa? Kepala. Lanjut. Kami menukil atau? Kami akan menukilkan untuk Anda dari para salaf dan dari Syekhul Islam sendiri apa yang dapat membatalkan pemahaman keliru yang mereka simpulkan dari perkataan Syekhul Islam tersebut. Nah, ya jangankan dalam masalah yang selalu Anda bilang, jangankan dalam masalah din ya, dalam masalah keseharian aja ada yang inti, ada yang maksudnya usul yang harus diketahui bersama, dan ada yang perkara-perkara apa? Pretelan itu yang nggak semua orang ngerti. Yang tidak semua orang apa ngerti. Semua baik dalam hal apapun ada yang perkara intinya dan perkara apa turunan. Lanjut. Ada banyak teks dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menetapkan pembagian agama menjadi usul dan furu', yang sekaligus membatalkan pemahaman kelompok pertama tadi, diantaranya perkataan beliau rahimahullah. Dan dengan permisalan itulah Al-Quran datang dalam menetapkan pokok-pokok agama pada masalah tauhid, sifat, hari kebangkitan dan semacamnya. Nah, ini dalam kitab beliau Darut Ta'arud Al-Aql wan Naql. Ya, beliau di situ tegas mengatakan adanya usul dan furu'. Usul maksudnya masalah-masalah tauhid, masalah sifat, masalah hari berbangkit. Dari sini kita pahami. Di sini beliau menetapkan usul dan furu', di sini menolak usul dan furu'. Nah, seharusnya kan mikir, ini tempatnya di mana? Ini tempatnya di mana? Ya, yang pernah belajar nahwu sama mana tuh taisir. Di sini ada huruf. Di sini ada huruf. Di sini huruf apa? Di sini huruf apa? Gitu. Ya, di sini huruf apa? Huruf ma'ani. Sedangkan di sana huruf apa? Mabani. Kan gitu. Tapi semuanya pakai huruf. Makanya yang belajar tahu huruf ada dua, huruf mabani dan huruf apa? Ma'ani. Tapi semua takbirnya ungkapannya huruf. Di sini dibilang huruf, di sana bilangnya juga huruf.
Yang di sini hurufnya punya arti, di sana tidak punya arti. Berarti yang tidak punya arti namanya huruf hijaiyah. Sedangkan huruf yang punya arti namanya huruf apa? Ma'ani. Ya, itulah ujian. Ya, ada lafaz-lafaz yang sama tapi ternyata apa? Berbeda. Kan gitu ya, kalau misalkan kita ngumpulin data semua lah. Di sini kitab ini beliau nggak menolak usul dan furu. Sedangkan di kitab ini menetapkan usul dan furu. Maka yang beliau tetapkan sesuai yang ahlus sunnah tetapkan, yaitu masalah-masalah tauhid, ya, masalah-masalah asma wa sifat dan seterusnya. Adapun yang ditolak adalah usulnya Mu'tazilah, yaitu dibangun di atas akal. Ya, karena menurut mereka usul yang terpenting adalah akal. Usul yang terpenting adalah ilmu kalam. Jadi semua iman tentang Nabi, iman tentang nama Allah itu harus didasari usul, yaitu ilmu kalam, itu akal. Kalau enggak pakai ini, kalian kafir katanya. Wah, ngeri. Ya, itu yang diingkari Syekhul Islam. Kenapa yang ini malah dipakai senjata buat nyerang orang yang membagi usul dan furu? Nah, itu kan mukabir namanya. Apa mukabir tadi? Pala batu. Paham ya? Ya, sebetulnya gampang aja ya sebenarnya. Ya, tapi kalau ada penyakit di hati ya gimana? Ya, hidayah mahal. Hidayah Allah berikan kepada orang-orang yang memang mencari. Ini pembahasannya udah tingkat tinggi nih, para dokter ini ya. Atau misalnya jadi dokter-dokter nih. Padahal mereka juga dokter, tapi masih aja menolak yang namanya pembagian usul dan apa? Furu. Assalamualaikum. Ya, itu kalamnya Syekhul Islam yang pertama. Terus yang kedua, beliau juga berkata, dan hal ini tidaklah bodoh oleh siapapun, dan tidak ada seorang pun yang memiliki sedikit pemahaman yang menyelisihinya. Maka perhatikanlah hal ini, karena sesungguhnya ini adalah perkara besar dalam pokok-pokok agama atau usuluddin. Ya, di sini bahasanya amrun jasimun min usuluddin. Berarti beliau menetapkan adanya usuluddin. Sekali lagi ya, ini kalam beliau juga dalam kitabnya At-Ta'arud Al-Aql wa Naql. Lanjut yang ketiga. Beliau berkata rahimahullah, sesungguhnya tujuan ayat tersebut adalah peringatan bahwa di dalam Al-Quran dan hikmah kenabian secara umum terdapat masalah-masalah dan dalil-dalil yang layak untuk menjadi pokok-pokok agama atau usuluddin. Nah, tuh. Beliau juga tetapkan namanya apa? Dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi itu ada perkara-perkara pokok. Ada perkara-perkara apa? Pokok, tapi sekali lagi pokok yang dimaukan di sisi Ahlus Sunnah adalah tauhid. Ya, juga harus mengetahui lawannya, yaitu syirik apa? Besar. Bisa dipahami ya? Bukan usul yang dimaukan oleh orang-orang apa? Mu'tazilah. Ya, ada juga sono yang bilang kalau usul mah harus keras, ya. Kalau furu harus apa? Slow bro gitu. Sekarang tanya usulnya benar nggak? Ya, jangan cuma ngomong asal usul, tapi ternyata apa? Salah, usulnya juga kacau. Ya, ini juga satu manusia lagi, beda. Semoga Allah berhidayah. Lanjut yang keempat. No hero tanggung jawab nanti. Ayo nomor 4. Beliau berkata rahimahullah, ada agama yang Allah firmankan mengenainya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Itu surat Asy-Syura ayat 21. Surat Asy-Syura ayat 21. Lanjut. Maka hal itu memiliki usul dan furu' sesuai kadarnya. Nah, jadi ya beliau sedang menjelaskan ayat am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama sesuatu yang tidak Allah izinkan tentangnya? Nah, kemudian taklik oleh Syekhul Islam, dalam agama ini ada yang usulnya, ada yang apa? Furu'nya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya. Nah, itu baru 4 tuh dinukil. Masih banyak lagi kalamnya Syekhul Islam. Mungkin ada sekitar 25-an lebih. Sekitar 20-an lebih. Lanjut. Inilah beberapa teks dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan secara gamblang tentang pembagian agama menjadi usul dan furu'. Hal ini menjelaskan bahwa apa yang dipahami oleh sebagian orang dari perkataannya dalam Al-Masail Al-Mardiniyah, bahwa beliau mengingkari pembagian agama menjadi usul dan furu' adalah pemahaman yang tidak memiliki kebenaran sama sekali. Pembagian ini
tidak hanya terdapat dalam teks-teks Syekhul Islam saja, melainkan dinukil dari banyak ulama Ahlus Sunnah. Berikut adalah sebagian teks mereka. Ya, jadi kalau dituduh lagi itu kan cuma Syekhul Islam, yang lain mana? Nih kita bawain lagi gitu. Kurang apa coba tuh? Kurang puas. Ya udah, namanya dakwah, sampaikan saja, mau puas mau enggak bukan urusan kita. Lasta alaihim bimusaytir. Ya. Innama anta mundzir lasta alaihim bimusaytir. Kamu hanya memberi peringatan, bukan yang mengendalikan hati seseorang. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi mulai meningkat nih, yang dulu belajar nahwu ada huruf apa, ternyata beda. Sama di sini juga, Syekhul Islam di sini bilang ada usul, ada furu', di sini bilang enggak ada. Maka perlu ditempatkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan wakeknya, sesuai dengan konteks pembicaraannya. Jangan cuma diambil sepotong kemudian digunakan senjata menyerang Ahlus Sunnah yang membagi usul dan apa? Furu'. Kayak anak kecil ya. Ya begitulah. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut teks yang lain dari selain Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pertama, Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, sesungguhnya pemahaman yang buruk tentang Allah dan Rasulnya adalah pangkal dari setiap bid'ah dan kesesatan yang muncul dalam Islam. Dan itu merupakan pangkal dari setiap kesalahan dalam masalah usul atau pokok dan furu' atau cabang. Nah, jadi di sini ana bacakan teksnya, inna su'al fahmi 'anillahi wa rasulihi. Sesungguhnya jeleknya pemahaman tentang Allah dan Rasulnya adalah aslu kulli bid'atin wa dhalalatin. Ya, pokok atau inti masalah dari setiap kebid'ahan dan kesesatan nasya'at fil Islam, yang muncul pada agama Islam. Ya, Khawarij memahami nas cuma ancaman. Ya, Murji'ah memahami nas hanya yang isinya janji. Ahlus Sunnah memahami semuanya. Makanya ada akidah wasitiyah nanti di bab akhir yang ngebahas akidah Ahlus Sunnah itu tengah-tengah antara Khawarij, antara Murji'ah, antara Qadariyah dan yang lainnya, antara ini dan ini. Dia tengah-tengah. Itulah akidah ya wasitiyah. Wa huwa aslu kulli khata'in, dan inilah asal atau inti setiap kesalahan baik dalam usul maupun furu'. Ini kalamnya siapa? Al-Imam Al-Baghawi. Nanti bisa dicek beliau lahir tahun berapa. Ya, kayaknya setelah duluan Imam Baghawi baru Syekhul Islam. Lanjut berikutnya. Kedua, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Imam siapa? Ibnu Daqiq Al-Aid. Itu apa namanya? Coba lagi ulangi, berkata. Berkat yang kedua, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid gitu. Ya, khair. Belum dicek lagi tadi. Ibnu Daqiqil Aid. Lanjut. Berkata dalam penjelasan hadis pengutusan Mu'adz ke Yaman, dan memulai dengan tuntunan 2 kalimat syahadat, karena hal itu adalah pokok agama yang tidak sah satupun dari cabang-cabangnya kecuali dengannya. Nah, jadi Ibnu Daqiq Al-Aid itu lagi mensyarah hadis Mu'adz ibn Jabal yang diutus oleh Nabi kemana? Ke Yaman. Apa kata beliau? Wal bada'atu fil mutalabati bisyahadatain. Memulai di dalam tuntutan atau dakwah dengan 2 kalimat apa? Syahadat. Li'anna dzalika, dikarenakan itu asluddin, kata beliau. Dikarenakan ini adalah pokok agama. Alladzi la yasihu syai'un min furu'ihi illa bihi. Yang furu' agama tidak akan sah kecuali dengan asal tadi. Berarti ada asal, ada apa? Furu'. Itu kalimatnya Ibnu Daqiq Al-Aid. Jadi bukan hanya dari Syekhul Islam, tapi banyak para ulama. Makanya tadi disebut orang yang menentang furu' dan usul itu mukabir, orang-orang yang keras lah kepala. Senang ya? Hah? Coba misalkan kayak dulu kita belajar sekolah, ada planet-planet, bintang-bintang yang wajib dihafal. Salah satunya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Apakah cuma itu? Itu yang harus diketahui kan? Yang lain gimana? Ya itu mah cabang-cabang aja. Lu mau tahu juga alhamdulillah. Itu mah orang-orang yang expert, orang-orang yang yang mau mutafanin di situ. Tapi anak SD dulu wajib hafal. Ya, apa disingkatnya itu?
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sampai apa? Pluto. Nggak taunya udah gede, Pluto dihapus katanya. Ya ini nggak sesuai kriteria planet ini, harus diganti. Ya padahal planet-planet atau bintang-bintang bukan hanya itu. Ya banyak lagi bentuknya. Tapi ya ibaratnya wajib itu dihafal. Dulu juga suruh ngafalin menteri-menteri. Ya kan? Ya, ini wajib nih. Ya, yang nggak pernah diganti satu aja, presidennya. Tapi semuanya ya ada. Harmoko, Menteri Penerangan misalnya. Wajib deh. Ini apa? Tapi yang lain-lainnya mungkin dari pejabat-pejabatnya kan enggak. Berarti yang dihafalin yang mana? Yang nampak, yang jelas. Ya, hafalin apa lagi dulu? Ngapalin provinsi. Ya dulu waktu anak SD, Aceh, Nangro Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera ini sampai Papua. Ya, tapi apakah suruh ngapalin semua kota-kota kecilnya? Ya enggak. Tapi yang wajib-wajibnya ini, yang besar-besarnya ini, ya itu kan menunjukkan ada yang jelas, ada yang zahir, ada yang pokok, nanti juga ada yang preterannya, furu'nya. Bisa dipahami ya? Itu ada di semua lini, ada di semua bab ada. Begitu. Ya, apalagi yang belajar nahu, yang penting sudah baca kitab alhamdulillah. Tapi kalau sampai naik ke Kafrawi, ke apa lagi, ke Ibnu Hisham tuh dan seterusnya, ya yang detail-detail sampai ngebahas kenapa dia namanya fa'il. Ayo lu, kenapa lu? Ya, yang ini ngomongnya begini, yang ini ngomongnya begini. Kenapa namanya majrur, bukan namanya mahfud? Ya dibahas. Ya Basri begini, Kufah begini. Itu kan pretelannya ya. Tapi yang usulnya, yang intinya antum harus ngerti, ada rafa, ada nasab, ada jar, ada apa? Jazm. Tapi sampai detail penamaannya, kenapa dia namain rafa, ayo. Tahu nggak? Ya, tahu nggak, Iro? Nggak. Kenapa nggak tahu? Karena itu ibaratnya furu'nya. Ya, di semua bidang ilmu pasti ada. Apalagi ini pas pengutusan Mu'adz ibn Jabal, kalian atau kamu akan mendatangi ahlul kitab. Maka pertama kali yang didakwakan adalah apa? Ya, 2 kalimat syahadat. Kalau ini sudah mengiyakan, ajari apa? Salat. Ya dan seterusnya. Apakah langsung diajarin ini dan ini dan itu? Waduh, nanti dianggapnya Islam jadi apa? Memberatkan. Ya, ini bimbingan Nabi loh untuk mengajari perkara yang apa? Inti dulu. Begitu. Lanjut lagi kalam yang ketiga. Ketiga, Imam Asy-Syatibi berkata dalam kitab Al-Muwafaqat, syariat itu seluruhnya merujuk pada satu perkataan dalam cabang-cabangnya atau furu'. Meskipun banyak terjadi perselisihan, sebagaimana ia juga demikian dalam pokok-pokoknya atau usul. Nah, syariat itu seluruhnya kembali kepada satu ucapan ya, di dalam furu'nya. Ya, misalkan nih furu'nya ini ada banyak, tapi dia akan kembali ke satu ucapan itu, ke satu pokok, ke satu inti. Walaupun saking banyak apa furu'nya, tapi dia akan kembali ke satu inti pokok. Misalkan sholat, itu kan intinya. Nanti furu'nya tuh banyak. Sholat mustahab, sholat mungkin sholat rawatib, sholat masuk masjid, sholat gerhana, sholat ini pun cabang-cabangannya. Tapi semua akan kembali ke satu furu', ke satu inti. Apa satu usul? Apa? Sholat. Bisa dipahami ya? Ini ucapan siapa? Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Lanjut yang terakhir. Keempat, Imam Ibnu Al-Qayyim berkata menukil dari Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani. Dengan ini tampaklah perbedaan antara perselisihan dalam masalah cabang atau furu' dengan perbedaan dalam masalah akidah dan pokok atau usul. Nah, intinya di situ ada yang membedakan antara furu' dengan apa? Usul, yaitu dalam hal akidah. Mau lebih luas lagi, tuh baca lagi bawahnya catatan. Mau dibaca juga? Ya apa bacanya? Hah? Baca lah. Ya lengkap. Catatan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menetapkan pokok ini, yaitu pembagian usul dan furu' di banyak tempat seperti dalam Darut Ta'arud 1 kitabnya tuh. Itu halamannya tuh, catat tuh. Jilid 1, halaman 21, halaman 11, halaman 13, halaman 27, halaman 144.
Terus lagi Minhajus Sunnah jilid 3 halaman 22. Fatawal Kubra sekian. Qaidatul Mahabbah halaman sekian. Maju Fatawa jilid 3 halaman 151. Terus juga Raji ya Murajaah ke Sailul Jarrah ya Raji fi isti'malil mustalah usuluddin wa mustalah furu' dengan dobit-dobitnya. 1 kitab apa itu? Baca. Yang pertama Al-Furu' karya Al-Qarafi Al-Maliki. Ya, 2 Ishaq ibn Abdul Rahman An-Najdi Risalah Hukm Takfir Al-Muayyan. ya, 3 Syekh Abdul Aziz bin Muhammad ibn Sa'ud Ad-Durar As-Saniyah. ya, terus Yang keempat Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim. ya, Muhammad bin Ibrahim mufti pertama ya, mufti pertama di masa Abdul Aziz. Terus Yang kelima Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ad-Durar As-Saniyah. Abdullah ini anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya anaknya apa? Abdullah. Terus Yang keenam Abdurrahman bin Hasan bin Al-Syekh Ad-Durar As-Saniyah. Abdurrahman ibn Hasan yang punya Fathul Majid. Duh. Lanjut. Yang ketujuh Syekh Abdullah Al-Baqi An-Najdi, Ya. sumber sebelumnya. Nah, dia hidup di masanya Syekh Abdul Latif, cucu atau cicit dari Syekh Muhammad. Terus Yang kedelapan Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Al-Syekh Ad-Durar As-Saniyah. ya sama ya, cuman beda rujukan. Terus Yang kesembilan Syekh Abdullah ibn Abdurrahman An-Najdi. terus Yang ke-10 Syekh Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah merahmatinya. terus Yang ke-11 Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab Ad-Durar As-Saniyah. ya, paling nanti dia bilangnya ya udah ketahuan lo mah Wahabi tuh kitabnya semua Wahabi semua ya. Terus gimana lagi ya, karena beliau-beliau inilah orang-orang yang menelaah kitab-kitab Syekhul Islam, yang mengumpulkan, yang menelaah kata per kata ya. Sedangkan kita tinggal terima aja ya, kita nyari enggak ya, punya kitab juga enggak utuh banyak kitabnya Syekhul Islam ya, apalagi mereka yang punya manuskripnya asli dari awal-awal kali mengumpulkan ya. Jadi kita ambil para pakarnya, kita ambil dari para pakar. Nah, itu syubhat yang pertama, katanya Syekhul Islam menolak usul dan furu' ya, bantahannya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya kita jawab. Katanya ini adalah akidahnya, atau yang membagi usul dan furu' itu Mu'tazilah, berarti kalian adalah Mu'tazilah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dipahami ya pembahasan malam ini? Ya lo pahami lo? Ya, jadi gini nih Hiro nih. Ya, jadi ada orang nih, kita kan bilang nih ya, ada usul zahirah, ada furu khafiyah. Sama dia dikritik, nggak benar ente bagi-bagi zahirah, bagi-bagi khafiyah. Kita tanya, mana dari ente? Nih, gua punya nih kata Syekhul Islam. Begitu. Terus kita bantah lagi, mana kalamnya Syekhul Islam? Nih di kitab Risalah Mardiniyah. Ya, kita jawab, emang kitab Syekhul Islam itu doang. Ya, kita kumpulin kalau mau semuanya. Hanya saja kita kan nggak bisa nih bahasnya nih. Waduh, pecah kepala saya nih baca kitab-kitab Syekhul Islam. Ya sudah, kita serahkan ahlinya. Ya, nggak percaya, coba aja buka Maju Fatawa. Kalau nggak pecah malah tuh baca ya tulisan Syekhul Islam. Ya, nggak sembarangan baca tulisan Syekhul Islam. Ya, kadang dia bahas ini, ya sebelum dia ke inti, dia mulai ke sono-sono dulu gitu jauh. Nanti udah 10 halaman baru kembali lagi ke inti. Jadi kalau orang cuma bacanya setengah, nggak ketemu ini. Ya, kadang orang udah capek duluan baca. Ini mana sih jawabannya ini? Muter sono dulu, muter sono dulu, muter sono. Nggak taunya di halaman ke sononya. Ya, makanya bacanya harus utuh. Nah, itu. Kalau kita belum mampu ya bilang aja, angkat tangan itu. Ini ada kamera di situ, lambaikan apa? Nah, bendera putih, serahkan kepada ahlinya. Ya, ternyata setelah dicek di sini Syekhul Islam memang menolak, menafikan, sedangkan di sini apa? Menetapkan. Nah, itu bagaimana mendudukannya kan gitu. Ternyata setelah dilihat kalau beliau menolak, berarti itu ala-alanya Mu'tazilah. Sedangkan kalau beliau menetapkan, itulah yang ada di sisi Ahlus Sunnah. Jangan ini dipakai
Jadi senjata menyerang Ahlus Sunnah, katanya Syekhul Islam tidak membagi, bahkan menuduh ya yang membagi ini adalah Mu'tazilah. Nah, itu kan enak kalau insaf. Ya apalagi buku ini sudah ditakdim juga sama Syekh Fauzan dan ulama-ulama lain. Banyak yang takdim nih, bukan 1-2 saja. Ya, para ulama besar yang mentakdim buku ini. Paham ya? Nah, sesimpel itu ya. Ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Gampangnya kalau dia belajar nahu, ini apa ini Ustaz, huruf, ini huruf sama ini. Ya, keplak dulu palanya gitu, tek gitu. Sini saya ajarin. Kalau ini hurufnya satu-satu, alif, ba, ta, sa. Ini huruf apa namanya? Hijaiyah, nama lainnya huruf mabani. Tapi kalau ini min, ila, fi, ala, ya lam, lan, lam, pokoknya macam-macam. Ah, ini namanya huruf apa? Ma'ani. Kalau ini kata, kalau ini huruf biasa. Walaupun dia bi satu doang, bi itu kata di sisi orang Arab, namanya huruf jer. Tapi kalau bi di sini itu juga huruf, tapi huruf hijaiyah. Segitu sebetulnya kiasnya ya, pendekatan apa? Pemahamannya. Begitu. Ya. Mafhum. Cukup ya insyaallah ya. Ya. Merekomendasi, dikasih pujian lah. Ya, sudah dibaca sama Syekh Fauzan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, itu kalau mau pendekatan pemahamannya. Intinya dikumpulkan semualah kalam ulama biar enak. Ya, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.